Audio Jungle. Ada orang-orang mulia di antara mereka dan manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir. Wahai penghuni mahsyar, tundukkanlah kepala kalian dan tundukkanlah pandangan mata kalian. Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat, karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan melewati jembatan sirat. Kayak pejabat kalau lewat yang lain suruh berhenti, tapi yang memperlakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seperti apa kemuliaan seorang perempuan yang ketika ia hendak melewati jembatan sirat, seluruh umat manusia diminta Allah untuk menundukkan pandangan mata dan kepala mereka. Sayyidah Fatimah naik di atas kuda melewati jembatan sirat secepat kilat. Namun tunggu, ada kabar gembiranya. Ternyata beliau melewati jembatan sirat tidaklah sendirian. Di belakangnya ada perempuan demi perempuan, di belakangnya ada wanita demi wanita. Di belakangnya lagi ada lagi wanita, ribuan wanita. Di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra ikut melewati jembatan sirat di belakang beliau, masuk surga bersama dengan Sayyidah Fatimah. Siapa mereka? Entah. Pertanyaannya adalah, adakah kamu di antaranya? Adakah saya di antaranya? Meski malu, tapi sepertinya kita tetap perlu meminta. Ya Allah, jika saat itu tiba, jadikan saya di antara yang ada di belakangnya. Meski malu, tapi kalau nggak minta takutnya nyesel. Minta aja deh. Urusan malunya kita taruh di belakang dulu. Siapa tahu habis itu dipantaskan Allah. Siapa tahu doa yang diijabah membuat Allah memantaskan kita untuk layak berada di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Amin ya rabbal alamin. Siapa mereka yang ada di belakang Sayyidah Fatimah? Wallahu a'lam dengan orang-orangnya, akan tetapi tentu siapa yang cinta dan mengikuti, merekalah orang-orang yang akan membersamai. Syaratnya dua, cinta dan mengikuti. Cinta saja tanpa pengikutan adalah kebohongan. Pengikutan tanpa didasari cinta adalah kemunafikan. Keduanya harus ada jika kamu ingin bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat nanti. Jika kamu ingin bersama dengan orang mulia di akhirat nanti, keduanya diperlukan antara cinta dan ittiba. Cinta dan pengikutan. Maka di kesempatan ini saya ingin sampaikan kepadamu 3 hal dari yang dapat kita ikuti, semoga dalam kehidupan kita mengikuti jejak langkah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mengikuti setapak demi setapak langkah perjalanan ke Sayyidah Fatimahuz Zahra, agar Allah dapati ada cahaya di perjalanan kita yang bersambung dengan cahaya Sayyidah Fatimah hingga kelak di hari akhirat. Semoga kita diizinkan Allah untuk ada di belakang beliau nantinya. Yang pertama, dan ini sangat amat terlihat
dari kehidupan Sayyidah Fatimah, sangat menonjol dalam kehidupan Sayyidah Fatimah adalah kemampuan untuk menjaga diri, kemampuan untuk menjaga kehormatan. Adik-adik, terutamanya adik-adik, anak-anakku, dengarkan. Kalau kamu ingin membersamai langkah Sayyidah Fatimah di akhirat nanti, dek, mampukan hati untuk menjaga diri, mampukan hati untuk menjaga kehormatanmu. Sebab Sayyidah Fatimah mengatakan, khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yarahar rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Kemampuan menjaga diri. Sayyidah Fatimah sangat pandai menjaga dirinya. Ia tak mau, jangankan auratnya, bahkan yang masih dikhilafi oleh para ulama, seperti wajah misalnya, kaki misalnya sampai ke mata kaki, itu saja tidak pernah terlihat dari diri Sayyidah Fatimah. Bahkan Sayyidah Fatimah ketika meninggal dunia, beliau adalah orang pertama yang dipakaikan keranda. Karena beliau tidak mau orang-orang tahu apakah Fatimah gemuk ataukah kurus. Dia mengatakan, saya tidak mau laki-laki tahu apakah saya pendek ataukah tinggi, apakah saya langsing ataukah berisi. Kemampuan untuk memuliakan dirinya. Maka dek, yang sampai sekarang kerjaannya masih suka nongkrong ngeliatin cowok-cowok yang lewat, atau nongkrongnya sih nggak di jalanan tapi di Instagram, nongkrong di Instagram ngeliatin orang-orang yang mungkin bisa kamu bayangkan sebagai seorang laki-laki yang akan dapat membersamai kehidupanmu, misalnya sebagai jodohmu misalnya. Jika kamu masih terfikirnya, wah teman-teman saya udah pada punya pacar, saya juga harus dong punya pacar biar gak kelihatan sebagai perempuan yang gak laku. Jika kamu masih berpikir seperti itu, saya memintamu untuk cancel pikiranmu tersebut. Kamu perlu untuk segera putar arah mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimah. Tinggalkan pacaran. Yang lagi pada punya pacar, kalau kamu kepengen di akhirat nanti pantas untuk ada di belakang Sayyidah Fatimah, putuskanlah pacarmu itu. Ibu-ibu setuju? Adik-adik setuju? Nih kayaknya yang bilang setuju ini pada jomblo nih. Ngapain dek pacaran di dunia membuatmu merasa dicinta seseorang, akan tetapi membuatmu terhalang untuk dicintai oleh pemilik seluruh jagat raya. Untuk apa hatimu berbunga-bunga tapi catatan perbuatanmu dipenuhi dosa? Untuk apa kamu dibuai dengan rayuan-rayuan gombal, membuat hatimu seraya melayang-layang, jika itu membuatmu terjerumus ketika melewati jembatan sirat di akhirat nanti?
terbanglah menuju Allah. Lewatilah masa mudamu dengan cara yang terhormat, agar kelak di akhirat siapa tahu kamu mampu melewati jembatan Sirat di belakang Sayyidah Fatimah. Lewati masa mudamu dengan cara yang paling terhormat. Kamu menghafalkan ayat Al-Quran, kamu menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad, kamu mempelajari bahasa Arab, bahasanya Nabi Muhammad, bahasanya Sayyidah Fatimah Zahra. Kamu mempelajari tata bahasanya dalam bahasa Arab, kamu pelajarin nahu sorof, kamu pelajarin akhlaknya Nabi Muhammad, kamu pelajarin sejarah hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara melewati masa muda dengan cara yang paling terhormat. Bukan dengan yang matanya cakep banget Bukan dengan yang kapan ya ketemuan lagi sama dia. Rasa hangatnya masih terasa saat dia menggenggam tanganku mesra. Ayolah dek, jika kamu ingin hatimu berbunga-bunga, biarkanlah hatimu merasa berbunga ketika nanti di hari akhirat kamu dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Kalau kamu ingin hatimu berbunga, biarkanlah hatimu berbunga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu, wahai hambaku, aku telah ridho padamu. Apakah kamu ridho padaku di surga nanti? Kalau kamu ingin hatimu berbunga, biarkan hatimu berbunga ketika suatu hari kamu ada di belakang bendera Nabi besar Muhammad, berada dalam barisan di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika kamu mendengar panggilan, wahai penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, tundukkan mata kalian, karena Fatimah bintu Muhammad akan segera melintasi jembatan Sirat dan kamu termasuk di antara rombongan tersebut. Mau berbangga, mau berbunga-bunga, silahkan berbunga pada saat itu. Tentu tidak mudah. Tentu bukan perkara gratis, tentu bukan urusan murah. Ia harus dibayar dengan pengorbanan demi pengorbanan, terutama di masa mudamu, di saat nafsu begitu bergejolak di dalam hati ketika kamu melihat kemaksiatan-kemaksiatan di sana sini. Ketika yang jadi tontonan adalah drama-drama Korea. Ketika bahkan anak-anak SD loh udah kenal pacaran. Belum punya HP, jadinya bisa nulisnya di itu, nulisnya di kertas. Umi tunggu Abi ya di pintu gerbang. Pacaran syariat, ustazah manggilnya Umi Abi. Hal pertama yang harus kamu pelajari dari Sayyidah Fatimah adalah kemampuan untuk menjaga dirinya, kemampuan memuliakan dirinya. Jangan genit sama lawan jenis. Setuju? Jangan genit sama lawan jenis, nak. Jangan genit sama lawan jenis, dek. Tapi sekarang banyak juga ibu-ibu bersuami tetap genit melawan jenis. Jadi jangan genit-genit sama lawan jenis, Bu. Kak, Nek.
Ini keterlaluan sih ya. Kalau udah nenek-nenek masih genit-genit juga. Masya Allah. Tuh, hal pertama yang harus kamu pelajari, yang harus kamu teladani dari kisah kehidupan Sayyidah Fatimatuz Zahra. Ustazah, sulit sekali Ustazah untuk menghilangkannya. Saya udah berulang kali putus sama dia. Tapi ketika hati saya mulai terbayang-bayang, sebuah pesan WhatsApp masuk dalam handphone saya. Hai, apa kabar? Gara-gara apa kabar setitik rusak move on sebelanga. Kalau kamu ngerasa begitu sulitnya untuk bisa meredam gejolak masa remaja yang sekarang sedang kamu alami, atau untukmu bahkan ibu-ibu, jika kamu merasa begitu berat untuk menahan gejolak yang ada di dalam hatimu terhadap barang-barang yang haram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah apa yang sudah diajarkan Sayyidah Fatimah kepada kita sekalian untuk berdoa di pagi hari sesudah sholat subuhmu, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Boleh ditambahkan itu, boleh juga wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dibaca 19 kali pagi hari. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Udah ikutan aja, nurut aja kalau kasih tahu. Kenapa sih? Itu suka ada bilangan-bilangan tertentu, saya genepin aja dah 20. Jangan. Jangan. Diajarinnya segitu 19. Kenapa bisa 19? Wallahu a'lam, tapi mungkin. Karena jumlahnya penjaga neraka alaiha tis'ata asyr. Kata Allah SWT, penjaga neraka ada 19 malaikat. Maka mudah-mudahan Allah lindungkan kita semuanya insyaallah dari hal apapun yang membawa kita kepada kehancuran dan neraka kita sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha kuat. Birahmatika astaghith, rahmatmu kami harap. Wa min adzabika astajir, azabmu kami berlindung darinya ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, benahilah diriku ini ya Allah. Baguskan diriku ini ya Allah. Solehahkan diriku ini ya Allah. Wala takilni ila nafsi, jangan serahkan aku, jangan biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku, wala ila ahadin min khalqik, ataupun diriku dikuasai oleh kejahatan orang-orang dari makhlukmu, tarfata ain, meskipun sekejap mata. Minta sama Allah, ya Allah, benahi diri saya ya Allah, tunjukkan jalan yang terbaik ya Allah, benerin hari ini biar bisa ngadepinnya ya Allah, biar bisa jadi hambamu yang solehah ya Allah. 19 kali dibaca pagi hari sebelum kamu mulai beraktivitas, habis selesai sholat subuh. Mujarab untuk siapapun yang sedang ingin keluar dari dosa yang kemarin-kemarin masih terus dikerjakan. Insya Allah. Itu satu.
Ada dua lagi yang ingin kita ikuti dari kehidupan wanita agung Sayyidah Fatimah Zahra. Yang kedua, Sayyidah Fatimah adalah seorang perempuan yang sangat zuhud, tidak cinta dunia. Bu, bukan perempuan yang materialistis, bukan perempuan yang apa namanya, tukang palak, tukang tuntut, sama suaminya nuntut, sama anak-anaknya nuntut. Kamu nak, baru mama anggap jadi anak yang berbakti kalau kamu sudah bisa beliin mama rumah di Jakarta. Wah, berat ini ya. Perempuan-perempuan yang kebanyakan isi kepalanya adalah materi belaka. Pokoknya yang dipikirin apa yang saya makan, uang saya berapa, apa yang saya pakai, duit aja di otaknya. Ngelihat suaminya ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, silahkan tidur di luar. Perempuan-perempuan yang menilai suami hanya sesuai dengan isi dompetnya, menilai anak hanya sesuai dengan berapa transferan kepada dirinya. Bu, ikutilah Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau adalah zahidah, seorang perempuan yang zuhud, seorang perempuan yang menolak dunia. Sampai pernah satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, mendapati Sayyidah Fatimah sedang berada di lantai. Beliau sedang meringkuk di lantai. Terlihat tubuhnya yang sangat pucat. Terlihat badannya yang sangat kurus. Nabi Muhammad kemudian bertanya padanya, hal anti maridah ya Fatimah? Apakah kamu sakit nak? Fatimah, kamu sakit sayang? Sayyidah Fatimah menjawab, la ya abati, ghaira anni ja'iah. Tidak wahai ayah, saya hanya sedang lapar. 3 hari 3 malam Sayyidah Fatimah tidak masuk makanan apapun ke dalam perutnya. Inna ju'a alan nabi ikhtiyara. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang Nabi Muhammad yang sering kali kelaparan, Sayyidah Fatimah yang sering kali menahan lapar berhari-hari, apakah memang gak ada makanan untuk mereka makan atau bagaimana? Sayyidah Aisyah menjawab, inna ju'a alan nabi ikhtiyara. Sesungguhnya laparnya Nabi Muhammad dan keluarganya adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, man tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Siapa yang panjang kenyangnya di dunia akan panjang laparnya di akhirat nanti. Entah seperti apa nasib kita di akhirat, teman-teman. Jika kita bahkan tidak pernah membiarkan perut kita lapar. Kita bahkan lapar terhadap hal-hal yang tidak kita perlukan. Zuhud terhadap dunia. Ketika Nabi satu hari makan daging di rumah Abu Ayyub Al-Ansari bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sebelum makan Nabi Muhammad ambil beberapa potong daging.
kemudian memanggil Abu Ayyub. Ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ila bait binti Fatimah. Kalau kamu boleh, tolong kirimkan beberapa potong daging ini ke rumah putriku Fatimah. Abu Ayyub mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, ala aini wa ra'si. Dengan senang hati wahai Rasul, sepenuh hati saya akan segera saya antarkan. Nabi kemudian berkata, innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Sayyidah Fatimah Zahra zuhud terhadap dunianya. Andai dia mau, Allah bisa saja menjadikannya seorang ratu bergelimang harta dunia. Akan tetapi ia lebih memilih untuk bersenang-senang kelak di akhirat. Sebab ia faham makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik bagimu daripada sekedar dunia. Kita nggak bisa seapa-apa kita mau kayak zuhud kayak Sayyidah Fatimah, nggak bakalan bisa. Terus gimana nih Ustazah? Sekurangnya saya mau pesankan kepada para istri, belajar untuk qanaah. Saya kesankan kepada adik-adik yang sedang belajar di pondok pesantren, jangan terus-terusan nungguin transferan mulu dek. Saya pesankan kepada siapapun yang hadir, jangan jadikan bahagiamu sesuai dengan berapa nilai saldomu. Bahagialah terus. Harta dunia tidak menjaminkan bahagiamu. Belajarlah untuk faham arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Belajar punya qanaah. Zuhud zaman sekarang nih katanya Imam Ghazali bukan menolak dunia, akan tetapi yang enggak ada jangan dicari, yang ada jangan dinikmati sendiri. Yang ada berusaha untuk dibagi, jangan nikmati sendiri. Nih adik-adik nih, kalau lagi dapat kiriman dari keluarganya, kirimin rendang, deh ya. Jangan disembunyi-sembunyiin, gak mau dikasihin sama temen-temennya dek, jangan. Yang kamu punya berusaha untuk kamu bagi, yang enggak ada enggak usah berusaha ambisi untuk dapat memilikinya. Ibu-ibu terutamanya nih, jangan suka ngeliatin apa yang dipunya sama tetangga, Bu. Apalagi kalau kemudian hatinya bawaan hasud. Tetangga ninggiin bangunan, kamu yang tinggi tensinya. Tetangga beli mobil, kamu yang diantar pakai mobil ambulan ke rumah sakit. Segitunya, nggak apa-apa kok, nggak punya apa yang dipunyain sama tetangga. Nggak apa-apa kok nggak punya apa yang dipunya sama saudara. Nggak apa-apa. Baju yang biru kerudungannya belum punya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belajar buat bisa qanaah sama apa yang dipunya, biar kita bisa pantas ada di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Dan hal terakhir, kalau kamu pengen pantas ada di belakang Sayyidah Fatimah, hatimu yang baik.
Bersihkan hati, bersihkan hatimu. Miliki hati yang selalu berusaha berbuat kebaikan kepada siapapun. Kenapa saya bilang berbuat kebaikan urusannya sama bersihnya hati? Karena hati yang baik hanya akan melahirkan kebaikan-kebaikan perilaku. Sementara hati yang kotor hanya akan melahirkan buruknya perilaku. Jadi kamu pengen perbuatanmu bagus, kerjaanmu bagus, diawali dengan hati yang bersih. Orang kalau hatinya bersih, nggak punya penyakit-penyakit iri, dengki, nggak punya kesombongan, hatinya bersih, nggak punya kebencian terhadap siapapun, hatinya penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang terhadap siapapun, yang dikerjakan bakalan bagus semuanya. Kalau ada yang berbuat salah, dia memaafkan. Kalau orang hatinya bersih, kalau ada yang bikin salah, dia mudah memaafkan. Kalau dia sendiri bikin salah, mudah minta maafnya, nggak pakai gengsi. Ini kenapa kita nih, kalau orang yang bikin salah, kayak yang dia harus minta maaf sama kita nggak akan maafin dia kecuali sudah dia sujud minta maaf sama kita. Tapi giliran kita sendiri yang bikin salah, enggak kok, enggak sepenuhnya kok saya yang salah, dia juga ada salahnya juga. Itu karena hati kita kotor. Kalau ngelihat orang lain sakit, kita bilang musibah tuh, dia kebanyakan situ, banyakan dosa, makanya sama Allah dikasih sakit. Giliran kita yang dikasih sakit, kita bilang nih saya lagi naik derajatnya nih. Kenapa bisa pandangan kamu sama orang buruk, pandangan diri sendiri begitu tinggi kamu menempatkan dirimu adalah disebabkan hati kita yang tidak bersih. Kalau hatimu bersih, kamu akan bisa menyayangi siapapun. Kalau hatimu bersih, kamu akan merasakan ketenangan dan kemudian dengannya kamu akan dapat senantiasa menenangkan orang lain. Yuk belajar buat punya hati yang bersih. Tiap kali ada rasa-rasa yang tidak semestinya ada dalam hati, berusaha perangi hingga rasa tersebut keluar dari dalam hatimu. Juga minta kepada Allah, ya Allah, bersihin hati saya ya Allah. Hilangkan perasaan seperti ini dari hati saya ya Allah. Saya minta kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kamu membenarkan rasa yang salah. Dek, jangan biarkan kamu membenarkan rasa yang salah. Ya saya bencilah sama dia, orang dia begini. Itu namanya kamu mencari pembenaran atas rasa yang salah yang seharusnya tidak ada dalam hatimu itu. Hatimu terlalu indah untuk kamu letakkan kebencian di dalamnya. Hatimu terlalu berharga untuk kamu taruhkan dendam di dalamnya. Sebab hatimu adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Nilai keselamatanmu dunia hingga akhirat tergantung dari kebersihan hatimu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yauma la yanfa'mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti tidak selamat orang bawa harta, tidak selamat orang bawa anak, yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Sayyidina Hasan meriwayatkan, di malam hari, Sayyidina Hasan masih usia kecil. Kata Sayyidina Hasan, saya ingat masa saya kecil, mungkin umur 5 tahunan. Dia bilang saya terbangun di waktu malam, kemudian saya lihat ibu saya nggak ada di dekat saya pun mencari-cari beliau. Saya buka kamar, di dalamnya saya lihat ibunda
sedang mengerjakan sholat. Saya pun berdiri di pintu sampai beliau selesai salam. Beliau liatin saya, kemudian memanggil saya, Ta'al ya bunai, sini nak. Sholat tahajud. Sayyidina Hasan dudukan di samping ibunya, kelendotan di samping uminya, yang adalah seorang ratu ahli surga, ratunya surga. Sayyidina Hasan mengatakan, tak lama kemudian saya mendengar ibu saya mulai berdoa, ya Allah, sayangilah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya Allah, rahmatilah fulan bintu fulan, fulanah bintu fulan. Ya Allah, mudahkanlah urusannya fulan bintu fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya Allah, kabulkanlah hajatnya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya Allah, ampunilah dosanya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya Allah, sehatkanlah fulan bintu fulan, fulan bin fulan. Beliau menyebutkan nama-nama orang dalam doanya, puluhan bahkan ratusan nama yang disebutkan tanpa menyebutkan nama diri beliau sendiri. Hati macam apa itu? Yang bahkan ketika berdoa yang diingat adalah merahmati umat Islam, merahmati orang lain, mengasihani orang lain, tanpa atau bahkan lebih daripada beliau mengasihani dan menyayangi diri beliau sendiri. Kebersihan hati, kebersihan hati, kebersihan hati. Lihat hatimu itu. Ada berapa banyak kebencian yang sudah kamu pelihara selama ini? Ada berapa banyak dendam yang mau-maunya kamu taruh dalam hatimu bahkan bertahun-tahun lamanya? Mengapa kau biarkan hatimu penuh dengan kotoran-kotorannya? Bahkan kamu berharap di akhirat bersanding dengan Sayyidah Fatimah. Adakah pantas? Hatimu rahmat, penuhi dengan kasih sayang. Hatimu penuhi dengan cinta. Hatimu penuhi dengan rasa sayang kepada semua yang kamu temui. Adik-adik sebagai santri, sayangi kiaimu, sayangi bunyaimu, sayangi guru-gurumu. Para guru, para mudir, para bunyai, para ning, sayangi santri-santrimu. Anak, sayangi orang tuamu. Orang tua sayangi anakmu. Kamu punya saudara, sayangi saudaramu. Kamu punya adik, punya kakak, sayangi mereka. Tetangga-tetanggamu sayangi. Yang udah menikah sayangi suamimu, sayangi orang tua suamimu, sayangi saudara-saudari suamimu. Sayangi semuanya. Hal inilah yang bisa menjadikan Sayyidah Fatimah bernilai tinggi di mata Allah, hingga bahkan Allah menceritakan tentang beliau. Kajian ini saya akhiri dengan menceritakan kisah indah ini, saudariku sekalian. Sayyidina Husain sakit, sekeluarga nazar, kalau Husain sembuh kita akan puasa 3 hari berturut-turut. Husain sembuh, maka sekeluarga, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab,
dan Ummu Kalthum. Keempat orang ini, sekeluarga ini ya, keenam orang ini, akan tapi yang kecil-kecil tentu saja tidak dapat melaksanakan ibadah ini. Yang pasti Sayyidina Hasan Hussein kemudian melaksanakan ibadah puasa 3 hari berturut-turut. Hari pertama mereka puasa. Siang hari itu Sayyidina Ali sengaja bekerja untuk mendapatkan uang, dibelikannya gandum, dibawanya pulang dengan beberapa lauk-lauk yang lain. Sayyidah Fatimah pun menumbuk gandum bikin roti, juga ada kurma dan ada beberapa lauk-lauk yang lain. Menjelang buka rumah mereka diketuk orang. Ternyata adalah orang-orang miskin. Sayyidah Fatimah mengatakan kepada keluarganya, "Nak, kita nggak makan hari ini kan nggak apa-apa ya. Kita kasihin aja makanannya sama mereka, boleh?" "Iya Umi." "Gimana Ali?" "Betul Fatimah." Maka mereka pun memberikan makanan tersebut kepada orang-orang miskin itu tanpa menyisakan apapun buat mereka selain air putih saja. Puasa harus berlanjut karena 3 hari berturut-turut. Sebelum subuh mereka pun sahur hanya dengan air putih saja juga. Besok harinya berpuasa, Sayyidina Ali kembali bekerja, Sayyidah Fatimah kembali memasak dari uang hasil upah pekerjaan harian Sayyidina Ali hari itu. Hingga saat jelang maghrib terhidanglah makanan di meja makan mereka. Namun sesaat menjelang maghrib, lagi-lagi Allah memberi ujian. Pintu mereka diketuk orang, anak-anak yatim. Sayyidah Fatimah tak sampai hati melihat mereka. Diambilnyalah makanan-makanan tersebut, dibiarkannya anak-anak yatim tersebut makan dengan lahap. Mereka menghabiskan seluruh makanan yang ada di meja tanpa menyisakan apapun selain air putih saja. Mereka kembali berpuasa karena 3 hari berturut-turut nadarnya. Besok harinya mereka pun kembali sahur hanya dengan air putih. Sayyidina Ali kembali bekerja, Sayyidah Fatimah kembali mengolah bahan makanan hingga terhidang makanan di atas meja makan mereka. Saat-saat menjelang maghrib dalam kelaparan yang tak terperi lagi, Allah masih memberi ujian. Seseorang mengetuk pintu. Dibukanya pintu tersebut ternyata tawanan perang dari umat Islam yang ditawan berhari-hari di tempat penawanan orang kafir, berhasil kabur dan mereka nyaris pingsan karena lapar. Sayyidah Fatimah membawa makanan tersebut kepada orang-orang tawanan-tawanan ini. Mereka pun makan dengan lahap hingga tak tersisa di saat maghrib selain air putih belaka. Dan cerita seindah ini tidak pernah kita dengar andai Allah tidak membocorkannya dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang ikhlas. Mereka berbuat tanpa keinginan agar orang lain mengetahui perbuatan mereka. Ibadah sebesar itu kita tak akan pernah mendengarnya andai tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang menceritakannya dalam Al-Qur'an. Sebab mereka melakukannya ikhlas, tak ingin pujian orang, tak ingin siapapun tahu. Malam hari itu malaikat Jibril datang menyalami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Hani'an bi ahli baitika ya Rasulullah." Selamat atas apa yang dilakukan keluargamu wahai Rasul. Nabi Muhammad bertanya, "Wa ma fa'ala ahlu baiti?" Apa yang sudah dilakukan oleh keluargaku? Malaikat Jibril pun menceritakan kronologi ceritanya, kemudian mengakhirinya dengan ucapan, "Qad a'jaba rabbuhum min fi'latihim wa anzal ilaihimul ayah yutla ila yaumil qiyamah." Allah kagum terhadap perbuatan mereka dan untuk itulah Allah turunkan ayat-ayat Al-Qur'an memuji mereka yang akan terus dibaca hingga hari kiamat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makanan mereka ala hubbi, meskipun mereka sangat menginginkan makanan tersebut. Miskinan hari pertama orang-orang miskin, wa yatiman hari kedua anak-anak yatim, wa asira hari ketiga tawanan-tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan karena kami berharap ridhonya Allah. Kami tidak berharap balasan, bahkan sekedar ucapan terima kasih sekalipun. Itu adalah ungkapan hati mereka. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tidak disampaikan Sayyidah Fatimah ketika memberi, kami ngasihnya ikhlas ya. Enggak gitu. Ngasih aja. Hati mereka, kami memberi karena berharap ridho Allah. Siapa yang berharap ridho Allah? Putri Nabi Muhammad. Putri Nabi Muhammad. Putri Nabi Muhammad. Yang andai tidak karena ayahnya Allah tidak menciptakan surga. Yang kunci surga berada di tangan ayahandanya. Mereka melakukan lapar. Mereka memilih lapar karena memberikan makanan mereka kepada orang-orang yang memerlukannya. Alasan mereka memberikannya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami takut datang di hari akhirat nanti dengan wajah yang penuh ketakutan dan kelaparan. Kami takut kesusahan di akhirat. Kami takut kepanikan di akhirat. Kami takut ketakutan di akhirat. Karenanya biarkan akhirat kami selamat, biarkan kami menanggung lapar di dunia ini. Faqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah memberikan jaminan bagi mereka, maka Allah melindungi mereka dari segala huru-hara hari kiamat nanti. Walaqahum nadratan wasurura. Mereka kelak akan berjumpa dengan Allah dengan wajah yang berseri-seri tanpa ketakutan, wasurura dan penuh dengan kebahagiaan. Kamu pengen ada di belakang Sayyidah Fatimah? 3 hal itu cobalah kamu miliki. Penjagaan dirimu dari segala dosa, punya harga diri, jangan genit-genit sama laki-laki. Yang keduanya, yuk belajar qanaah, yuk belajar zuhud. Apa yang ada dinikmati, tapi jangan sendiri. Berusaha untuk dibagi. Yang gak ada, gak usah segitunya ambisi. Dan yang terakhir, yuk belajar buat punya kebersihan hati. Dengannya kamu merahmati siapapun yang ada di sekitarmu. Dengannya kamu menyayangi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hilangkan segala kebencian, hilangkan segala dendam, angkat semua permusuhan, biarkan kita jadi orang-orang yang nanti datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Dan semoga kita layak ada di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga
tak hanya sekedar mudah menceritakan, akan tetapi Allah mudahkan untuk mengamalkan. Semoga tak hanya sekedar mudah mendengarkan, akan tetapi Allah mudahkan untuk juga dapat mengamalkan dalam kehidupan. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.